Ya, baik teman-teman. Jadi hari ini agenda sidang kita itu duplik. Nah, pada sidang sebelumnya kan itu agenda replik dari atas pledoi yang kami sampaikan. Nah, ternyata replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu semua hanya hasil replikasi dari tuntutan. Jadi hanya poin-poin yang ada di dalam tuntutan itulah yang dia bawa ke replik. Nah, makanya kami pun mau menanggapinya apa ya, semacam kebingungan karena memang semua itu sudah kita tanggapi dalam pledoi kami. Nah, apalagi yang paling konyol di dalam replik jaksa penuntut umum itu adalah seolah-olah apa namanya dikualifikasi ini semua para terdakwa ini yang 3 orang ini itu 4 orang dengan perkara yang apa tuntutan yang berbeda itu semuanya menikmati atau mendapatkan uang tersebut yang kerugiannya 27 miliar itu. Nah, tapi fakta persidangan sama sekali tidak ada saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ahli yang dihadirkan oleh jaksa, bukti-bukti yang dihadirkan, semua tidak ada yang mampu menerangkan bahwa benar para terdakwa ini, khususnya klien saya Pak Hikmat Hayat, kemudian Pak Prasetyo dan Pak Supriyanto, itu menerima dana tersebut. Jadi aliran dana itu sudah jelas mengalir ke siapa. Karena perkara ini teman-teman, sudah diproses secara perdata. Dan klien saya Pak Hikmat Hayat, itu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, sedangkan terdakwa yang lain yang tidak hadir dalam persidangan ini itu terbukti, tapi mereka justru tidak hadir. Nah, itu yang sangat kami sesalkan. Kemudian saksi kunci ataupun pelapor tidak dihadirkan oleh jaksa atau sengaja tidak hadir, kami nggak tahu apa alasannya. Intinya, kalau tidak hadir di persidangan, berarti kita bisa menarik kesimpulan atau konklusi bahwa memang yang bersangkutan ini tidak benar ada kerugian, kan begitu. Nah, kalau saya rugi misalnya, saya akan getol untuk menuntut bahwa kerugian saya ini ya harus saya kejar. Di persidangan saya harus terangkan ini. Nah, faktanya dia tidak datang. Nah, ini kan saya nggak tahu apakah tidak datang atau memang bagaimana. Intinya jaksa tidak menghadirkan korban ataupun saksi pelapor. Nah, kemudian terhadap replik tadi, semua uraian-uraian itu seperti yang saya sampaikan di awal hanya merupakan replikasi dari tuntutan. Nah, yang kami sesalkan proses persidangan dari awal sampai dengan saat ini itu jaksa hadir terus. Artinya jaksa tahu apa hasil persidangan kita ini. Kok dia tetap saja kekeh dengan tuntutannya, menyatakan bahwa klien kami ini melakukan dugaan tindak pidana. Nah, menurut saya atau pada saat sidang itu, saya melihat jaksa ini tidak tidur pada saat sidang. Dia tetap menyaksikan juga. Jadi proses penegakan hukum ini tidak bisa kita hanya apa namanya asal Bapak senang atau ABS atau misalnya yang penting perkara ini tugas saya selesai dan lain sebagainya. Tapi ini menyangkut nasib orang. Ini menyangkut pembuktian material. Materialnya seperti apa, itulah yang harusnya dituntut. Karena kan jaksa juga dimungkinkan untuk menuntut seseorang atau terdakwa itu dituntut bebas. Bukan tidak mungkin. Nah, tapi kok ya seperti ini ya, alhamdulillah kami tetap bersinergi semua. Kami tetap akan berdoa supaya perkara ini bisa diputus bebas, klien kami dinyatakan tidak bersalah. Karena segala upaya yang kita lakukan sekarang ini itu sudah sangat maksimal. Jadi sekarang tinggal berdoa aja. Seperti itu teman-teman. Kalau hakim, karena ini hanya tanggapan kita terhadap replik, maka hakim apa namanya dalam putusannya baru kita akan tahu seperti apa tanggapannya. Ini ya perkara simpel. Sebenarnya BAPK kan tahu kalian dana kemana? Saya telusuri. Sudah Pak. Jadi kalau sudah kenapa perkara bisa? Nah, itu dia. Jadi aliran dana ini sudah terbukti dalam perkara perdatanya. Ini kan kalau kita mengacu di Perma 1 tahun 56 itu, persoalan perdata harus diproses terlebih dahulu, baru kemudian lanjut ke pidananya. Nah, yang ironinya, klien saya tidak terbukti secara perdata, tapi pidananya tetap lanjut juga. Iya, bukan digabung, dia dipisah. Jadi udah lama tahun 2021, terbukti tidak melakukan PMH, kemudian pada tahun 2024, perkara itu lanjut pidananya. Nah, ini kan lucu. Sementara yang kita pahami, perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata itu memang dia luas penerjemahannya, beda dengan pidana. Kalau pidana, kalau kita bicara pasal 378 ya berarti unsurnya jelas. Barang siapa dengan sengaja, ya kan? Dengan tipu muslihat, unsur-unsurnya itu jelas. Tapi kalau perdata, sepanjang dia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain serta bertentangan dengan norma-norma hukum, maka dia pasti dinyatakan bersalah atau dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini orangnya bebas atau tidak PMH, kok bisa secara pidana perkaranya naik? Ini kan sangat ironis sekali teman-teman. Seperti itu. Abdul Hanap. Ya, Abdul Hanap, MPSH MH.